Kita masuk dalam pengertian evaluasi acuan patokan. Evaluasi acuan patokan adalah model pendekatan evaluasi yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi acuan patokan merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Ada 4 jenis evaluasi acuan patokan. Yang pertama, entry behavior test, yaitu suatu tes yang diadakan sebelum suatu program pengajaran dilaksanakan dan bertujuan untuk mengetahui sampai batas mana penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa yang dapat dijadikan dasar untuk menerima program pengajaran yang akan diberikan. Dan yang kedua, pretest, yaitu tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai dan bertujuan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pengajar yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, post-test, yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir program satuan pengajaran. Tujuan post-test adalah untuk mengetahui sampai di mana pencapaian siswa terhadap bahan pengajaran setelah mengalami suatu kegiatan belajar. Dan yang keempat, embedded test, yaitu tes yang dilaksanakan di sela-sela atau pada waktu-waktu tertentu selama program pengajaran berlangsung. Fungsinya adalah menguji siswa secara langsung sesudah suatu unit pengajaran sebelum post-test dan merupakan data yang berguna sebagai evaluasi formatif bagi pengajaran tersebut. Kita masuk dalam ciri-ciri evaluasi acuan patokan. Yang pertama, ciri-ciri evaluasi acuan patokan yaitu: yang pertama, terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki peserta didik. Yang kedua, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Yang ketiga, menjadi alat diagnosis kesulitan siswa. Yang keempat, mengukur lulus tidaknya berdasarkan patokan tertentu yang telah disepakati. Baiklah, kita masuk dalam kelebihan evaluasi acuan patokan. Yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang keempat, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang kelima, mudah menilai karena ada patokan. Yang keenam, dengan evaluasi acuan patokan, guru dapat mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pembelajaran setiap peserta didik. Berikut kekurangan evaluasi acuan patokan. Kekurangan evaluasi acuan patokan. Yang pertama, peserta didik betapa kurang pintarnya akan mendapatkan nilai tinggi jika butir-butir soal yang diberikan berbobot rendah. Kedua, peserta didik betapa pintarnya akan mendapat nilai rendah jika butir-butir soal yang diberikan terlalu sulit. Ketiga, tidak cocok digunakan untuk penilaian tes sumatif. Jika penilaian tes sumatif menggunakan evaluasi acuan patokan, maka akan banyak peserta didik yang dinyatakan tidak lulus. Keempat, tidak cocok digunakan untuk penilaian dalam rangka mengisi rapot. Dan yang terakhir, kelima, tidak cocok digunakan dalam rangka mengisi ijazah atau penentuan kelulusan karena penilaian ini tidak mempertimbangkan kemampuan kelompok atau rata-rata kelas.